Baik. Baju besi sudah. Ya. Selanjutnya fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul juga pakai pelindung kepala. Ini lagi-lagi Rasul itu sayyidul mutawakkilin. Orang yang paling tawakal itu. Tapi ya tawakal bukan berarti pasrah terus nggak mau ngapa-ngapain, enggak. Rasul tetap pakai baju besi, rangkap dua, pakai juga pelindung kepala. Pelindung kepala. Rasul punya mighfar namanya. Ya, topi besi atau pelindung kepala dari besi. Asal katanya dari apa? Ghafar. Ya. Bimakna ghita. Ghita ini madza naqul? Penutup. Ya. Suni'a minal hadid, terbuat dari besi. Atau dari baja. Jadi ini bagian dari ikhtiarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Rasul waktu masuk Mekah di Fathu Mekah, selain Rasul tadi pakai baju besi, Rasul juga memakai mighfar. Mighfar apa tadi? Penutup kepala. Faqila lahu, sudah ya. Hadza ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah, faqala uqtulu. Saat Rasulullah masuk pakai mighfarnya itu, ada yang bilang, "Ya Rasulullah, ada Ibnu Khatal nih ya Rasul." Ibnu Khatal ini buron ya. Ada 10 orang saat Fathu Mekah itu nggak mendapatkan amnesti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kalau ketemu sama 10 orang ini, boleh kalian perangi. Selebihnya enggak, diberikan maaf dan ampunan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam banyak riwayat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain dari 10 orang ini, izhabu wa antum tulaqa. Dah, pergi kalian bebas. Ya. Tapi untuk 10 orang ini, ya enggak. Boleh diperangi. Kalian ketemu di mana saja perangi. Salah satunya Ibnu Khatal. Ibnu Khatal ini murtadin. Awalnya masuk Islam, sama asisten rumah tangganya, sama budaknya masuk Islam. Tiba-tiba kena hasut lagi, terus murtad. Sementara budaknya nggak mau keluar dari Islam, akhirnya budaknya tuh kalau nggak salah dibunuh sama Ibnu Khatal ini. Terus kerjaannya mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia sewa banyak orang yang punya kemampuan untuk bikin syair, nyanyi ngejelek-jelekin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Saking bencinya kayak begitu. Ya. Maka Ibnu Khattal ini diceritakan saat Rasulullah masuk ke Mekah di Fathu Mekah, ya Rasul, ada Ibnu Khattal ini muta'alliq bi astaril Ka'bah. Muta'alliq, dia itu nempel bersembunyi ya, di balik sater, di balik kiswah ya, Ka'bah, atau di balik Ka'bah. Kata Rasul, kalau ketemu perangi saja. Nanti kalau dalam sebagian riwayat ya, berbagai sumber terkait dengan sirah sahabat, ketemu dengan Abu Barzah al-Aslami, Ibnu Khattal ini. Akhirnya keluar, wah, ngelihat ada Ibnu Khattal. Ibnu Khattal kemudian dieksekusi di antara rukun Yamani ya, dan makam Ibrahim, di antara itu. Nah, terbunuhlah Ibnu Khattal. Nah, tapi poin kita, Rasul masuk Mekah dengan menggunakan penutup kepala, mighfar namanya, mighfar. Nah, ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini sama hadisnya, tapi jalur periwayatannya saja yang berbeda. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Mekah,
itu pakainya pakai mighfar. Pakai apa tadi? Pakai penutup kepala. Kenapa Rasul nggak berihram kalau masuk? Kenapa Rasul nggak berihram? Kalau berihram nggak boleh pakai penutup kepala ya. Orang kalau ihram, salah satu larangan ihram itu tidak diperkenankan memakai penutup kepala dalam bentuk apapun. Jangankan topi, apalagi mighfar. Kain ihram dijadikan sebagai penutup kepala saja tidak boleh. Terus kok Rasul ini masuk Mekah, dia tidak berihram. Kenapa? Karena tujuannya Rasul bukan untuk umroh. Rasul datang untuk membebaskan kota Mekah. Maka tidak selamanya orang yang menuju ke Mekah harus berihram. Kalau tujuannya bukan untuk umroh, bukan untuk haji, tujuannya selain itu diperkenankan tidak memakai ihram. Ya, tapi kalau niatnya haji, nggak boleh masuk Mekah itu terus nggak berihram ya. Dia harus mulai berihram dari tempat miqat. Jadi boleh nggak masuk Mekah nggak berihram? Boleh kalau tujuannya bukan untuk haji dan umroh. Misalnya ada amil atau ummal, para pekerja itu sampai di Mekah ya udah nggak usah ganti ihram karena emang tujuannya bukan untuk berhaji atau berumroh. Nah, Rasul pakai mighfar karena emang Rasul tujuannya nggak mau umroh, tapi tujuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan Mekah. Hakadha ya. Baik, fi haditsin akhar, ada hadis yang lain bunyinya agak sedikit beda. Annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatus sauda. Rasul masuk Mekah pada Fathu Mekah pakai sorban berwarna hitam. Sorban imamah. Loh, katanya pakai mighfar. Katanya pakai topi besi. Kok ada riwayat yang lain, yang benar yang mana nih? Nah, ini nanti urusannya ulama hadis. Ya, karena tidak ada sejatinya kaidah ya, menyatakan bahwa hadis-hadis Rasul itu sebenarnya tidak saling bertentangan. Ya, kalau ada pertentangan, ya itu mesti dilihat lebih detail lagi. Apa maksudnya? Yang benar mana nih? Pakai penutup kepala apa pakai sorban hitam? Nah, kata para ulama, ada beberapa pendapat. Yang pertama, boleh jadi sorban itu dililitkan di topi besinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya di peci atau langsung nempel ke kulit kepala, ya, tapi bisa juga dililitkan di topi besinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, disampaikan di sini bahwa Rasul dalam satu momentum melepas topi besinya, kemudian mengganti dengan sorbannya yang berwarna hitam. Artinya kedua hadis ini nggak perlu dipertentangkan, tapi jam'ul hadis ya, hadis-hadis yang dikumpulkan dan dicari jalan tengahnya. Hakazah. Baik, jadi ini beberapa hadis terkait pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baju besinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pelindung kepala dan topi besinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kita bisa ambil, Rasul Sayyidul Mutawakkilin. Rasul itu orang yang paling tawakal, tapi tawakalnya Rasulullah tidak berpasrah tanpa apa-apa, tapi Rasulullah itu dengan ikhtiar yang optimal. Mudah-mudahan ini menambah khazanah pengetahuan kita, makin dekat kita dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.